Lu Ming dan Dandan segera berjalan keluar dari bawah batu dan melihat ke depan. Dalam kehampaan di hadapan mereka, sebuah sosok muncul dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah manusia, dan niat membunuhnya mengguncang langit. Dengan teriakan keras, seluruh langit bergetar. Dia memegang pedang perang di tangannya, dan dia menebas makhluk ras dewa jahat itu. Anggota ras dewa jahat itu berteriak marah saat dia mengeluarkan semua kultivasinya. Namun, itu tidak berguna. Saat cahaya pedang menebas, anggota ras dewa jahat itu terbelah menjadi dua. Setelah membunuh anggota suku dewa jahat, sosok itu berdiri di udara. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Itu adalah tanda seorang ahli yang tidak dapat dihancurkan. Ketika merasakan ada seorang ahli yang mendekat, tanda itu akan muncul dan membunuhnya. Bahkan kaisar sejati akan berada dalam bahaya jika mereka memasuki medan perang kuno ini. Tidak apa-apa jika kaisar sejati tingkat tinggi tetap bersikap rendah hati, tetapi terbang dengan kecepatan tinggi dengan cara yang begitu mencolok sama saja dengan mencari kematian. Kata Dandan dengan nada meremehkan. Mereka berdua segera bergegas mendekat dan mengambil cincin dan gelang penyimpanan kaisar sejati. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dalam beberapa hari ini. Ledakan, ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah depan. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan terbang ke langit. Mereka bersembunyi di awan dan perlahan melayang ke depan. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kastil di depan mereka. Pada saat itu, sekelompok orang dari ras dewa jahat tengah mengepung istana dan menyerangnya terus-menerus. Tidak diketahui dari bahan apa kastil itu dibuat, tetapi kastil itu tampak sangat tua. Gerbang kastil itu tertutup rapat, dan ada lapisan cahaya di gerbangnya. Para anggota ras dewa jahat membombardir gerbang kastil, mencoba mendobraknya. Ada kastil di sini. Lu Ming sangat terkejut. Mereka telah berjalan-jalan selama berhari-hari, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah bangunan. Kastil yang muncul di sini pasti luar biasa. Mungkin itu adalah kediaman sementara seorang ahli yang tak tertandingi. Mata Dandan sudah berbinar-binar. Dandan, apakah kamu ingin masuk? Namun, ada begitu banyak anggota suku dewa jahat di depan kita. Hanya kita berdua, kita masih jauh dari cukup. Kata Lu Ming, di depan istana, setidaknya ada 100 anggota suku dewa jahat. Dari cara mereka menyerang gerbang istana, orang bisa tahu bahwa ada cukup banyak ahli, dan ada cukup banyak tokoh alam kaisar sejati. Bahkan ada kaisar sejati tingkat tinggi. Kali ini, suku dewa jahat telah mengirim sejumlah besar ahli. Meskipun sangat berbahaya bagi kaisar sejati tingkat tinggi untuk berada di wilayah ini, karena mereka akan terdeteksi oleh jejak hukum kekuatan dan dibunuh, suku dewa jahat telah mengirim sejumlah besar ahli. Akan tetapi, akan selalu ada orang-orang yang beruntung yang tidak menemukan tanda-tanda kekuatan. Meskipun Dandan kuat, dia tidak sebanding dengan kaisar sejati tingkat tinggi. Keduanya mengerutkan kening saat mencoba memikirkan solusi. Satu orang dapat menyiapkan formasi pembunuh mutlak terlebih dahulu. Jika satu orang dapat memancing ras dewa jahat ke dalam formasi, satu orang dapat membunuh mereka. Namun, saya perlu memancing mereka masuk. Dandan mengerutkan kening dan bergumam. Aku akan memancing mereka. Mata Lu Ming berbinar. Kau akan memancing mereka. Tidak, meskipun kau telah mempelajari 6 sayap dewa dan kecepatanmu telah meningkat pesat, dia masih belum cukup cepat untuk melarikan diri dari kaisar sejati. Dandan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, bagaimana jika satu serangan datang dari jarak 100 mil? Lu Ming tersenyum dan busur besar muncul di tangannya. Dandan menatap busur besar itu dengan saksama, dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata, busur bintang jatuh, ini busur bintang jatuh. Nak, kau benar-benar mendapatkan busur bintang jatuh. Saat dia berkata demikian, Dandan hampir meneteskan air liur dan mengulurkan tangan untuk meraih busur besar itu. Lu Ming menyimpannya dengan tergesa-gesa dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Kau tahu asal-usul busur ini? Lu Ming bertanya. Tentu saja, busur ini terkenal di zaman kuno. Itu adalah senjata seorang ahli yang tak tertandingi dan dikatakan mampu menembak jatuh bintang-bintang di langit dengan satu anak panah. Itu sangat mengerikan.
Sayangnya, kehilangan spiritualitasnya terlalu parah dan jauh dari kekuatannya saat itu. Kata Dandan, namun matanya masih bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Busur bintang jatuh. Lu Ming bergumam. Ia sudah sangat puas. Meskipun spiritualitasnya rusak parah, itu sudah cukup baginya. Ia hanya bisa membukanya sedikit. Dandan, ayo kita kembali dan susun formasi. Kamu susun formasi, 1-11 pergi memancing orang. Lu Ming mengganti topik pembicaraan agar Dandan tidak terus memikirkan busur bintang jatuh. Dandan mendesah, meratapi ketidakadilan Dao Surgawi. Mengapa dia begitu bijak, cemerlang, dan tak tertandingi, tetapi peruntungannya tidak sebaik Lu Ming. Akhirnya, mereka berdua mundur dan memilih tempat yang jaraknya ribuan mil. Kemudian, mereka mulai mengatur formasi. Penguasaan Dandan terhadap rune dan formasi telah mencapai ranah yang tak terbayangkan. Hukum nomologi apapun dapat diubah menjadi rune di tangannya dan diintegrasikan ke dalam formasi besar. Ini adalah wilayah yang jauh dari jangkauan Lu Ming. 1 jam kemudian, Dandan berteriak, sebentar lagi selesai. Formasi ini cukup untuk membunuh kaisar sejati tingkat puncak. Pergi dan pancing mereka masuk. Kuharap mereka belum menerobos istana. Lu Ming mengangguk dan berlari ke arah kastil. Tidak lama kemudian, Lu Ming berada 100 mil jauhnya dari istana. Lu Ming berdiri di udara dan mengeluarkan busur bintang jatuh. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ia dapat menembak dari jarak ribuan mil jika ia menarik busur bintang jatuh. Namun, kekuatannya akan relatif lebih lemah. Dalam jarak 100 mil, kekuatan busur bintang jatuh dapat dilepaskan sepenuhnya. Lu Ming menarik busur bintang jatuh dan anak panah pelangi melesat melintasi kehampaan, melesat ke arah salah satu anggota suku Dewa Jahat di luar istana. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu adalah serangan diam-diam. Pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Wah, seorang kaisar ilusi bintang 6 dari suku Dewa Jahat ditembak mati oleh panah. Siapa ini? Anggota suku Dewa Jahat lainnya meraung. Mereka menyapu pandangan mereka dan segera menemukan Lu Ming. Ini ras manusia, kau sedang mencari kematian. Beberapa anggota ras Dewa Jahat meraung marah. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia melemparkan sayap Dewa Enam Bulu dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan menuju tempat di mana Dandan telah menyiapkan formasi. Gerbang utama kastil akan segera ditembus. Kita akan menyerang gerbang utama terlebih dahulu. Salah satu anggota ras Dewa Jahat tingkat kaisar sejati berbicara. Mereka tidak mengejar Lu Ming. Setelah berlari beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa suku Dewa Jahat tidak mengejarnya. Wow, sepertinya membunuh satu saja tidak akan berhasil. Ayo kita bunuh beberapa lagi. Lu Ming kembali ke masa lalu dan mendarat 100 mil jauhnya. Wus, wus, wus. Kali ini, Lu Ming menarik busurnya dan menembakkan 3 anak panah. Kali ini, suku Dewa Jahat sudah siap, tetapi masih belum ada gunanya. 2 kaisar kehampaan bintang 6 dan 1 kaisar kehampaan bintang 7 terluka parah. Sialan, dasar manusia serangga. Kau cari mati saja. Kalian, ikut aku dan bunuh dia. Salah satu raja sejati suku Dewa Jahat berteriak dan memimpin beberapa raja kehampaan tingkat tinggi untuk mengejar Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulu, berbalik, dan berlari. Jarak beberapa ribu mil ditempuh dalam sekejap mata. Ledakan. Di langit, seekor kura-kura besar jatuh menghantam. Seorang kaisar sejati dari suku Dewa Jahat dan beberapa kaisar kehampaan tingkat tinggi terbunuh seketika. Dandan turun dari langit dan berkata, dia hanya kaisar sejati bintang 1. Dia bahkan tidak membutuhkanku untuk mengaktifkan formasi. Lu Ming, kau tidak cukup baik. Pancing beberapa ahli lagi. Bagaimana dengan ini? Serahkan busur bintang jatuh itu padaku. 1-11 lakukanlah. Mata Dandan berputar. Lu Ming tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Dandan mengingini busur bintang jatuh. Lu Ming tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dia berkata, tidak perlu. Aku akan pergi dan memancing mereka. Aku pasti akan memancingmu beberapa ikan besar. Lu Ming kembali ke 100 mil jauhnya dari istana. Saat dia kembali, dia ditemukan oleh suku Dewa Jahat. Itu semut manusia lagi. Dia tidak mati. Sialan, orang-orang yang mengejarnya sebelumnya kemungkinan besar sudah mati. Beberapa anggota suku Dewa Jahat meraung marah.
Lu Ming berdiri di udara 100 mil jauhnya dengan seringai di wajahnya. Dia kemudian mengulurkan jari tengahnya dan menunjuk ke bawah. Tindakan provokatif ini membuat suku dewa jahat semakin marah. Lu Ming kemudian mengeluarkan busur bintang jatuh dan menarik tali busurnya. Suara mendesing. Tali busur berwarna pelangi melesat ke arah salah satu anggota suku dewa jahat. Anggota suku dewa jahat adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Lu Ming tidak membunuh Void Tirk. Membunuh beberapa Void Tirk lagi tidak akan membantu situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, anak panah itu tiba di depan kaisar kekosongan tingkat tinggi. Kamu sedang mencari kematian. Anggota ras dewa jahat itu berteriak ketika cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya, berbenturan dengan anak panah itu. Ledakan. Ada cahaya menyilaukan di langit. Anak panah yang ditembakkan Lu Ming hancur. Seperti yang diharapkan, dengan tingkat kultivasinya saat ini, anak panahnya tidak berguna melawan kaisar sejati. Dia tidak bisa membunuh mereka, apalagi kaisar sejati tingkat tinggi. Akan tetapi, tindakan ini benar-benar membuat murka kaisar sejati tingkat tinggi. Namun, Lu Ming terlalu malas untuk peduli. Dia menembakkan beberapa anak panah lagi secara berurutan, membidik kaisar sejati tingkat lanjut. Tentu saja mereka tidak bisa menyakiti satu sama lain, tapi mereka telah membuat satu sama lain marah. Kamu mencari kematian. Bunuh semut ini. Dalam sekejap, beberapa anggota suku dewa jahat menyerbu ke arah Lu Ming. Total ada 4 orang, dan mereka semua adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Mereka sangat menakutkan dan memiliki kecepatan yang mengejutkan. Lu Ming berbalik dan berlari. Ia mengepakkan sayapnya yang berbulu 6 secara terus-menerus dan berlari menuju tempat di mana Dandan telah menyiapkan formasi. Namun, para anggota suku dewa jahat di belakangnya segera menutup jarak di antara mereka. Mereka berdua adalah kaisar sejati tingkat lanjut dan kecepatan mereka terlalu cepat. Bahkan sayap dewa 6 bulu milik Lu Ming tidak berguna karena jarak di antara mereka semakin dekat. Untungnya, jaraknya hanya beberapa ribu mil dan dia bisa menempuhnya dalam sekejap. Jika dia melangkah lebih jauh, Lu Ming akan benar-benar menyusulnya. Meski begitu, ketika Lu Ming berlari ke tempat Dandan mendirikan barisan besar, dia hampir berhasil menyusul pihak lain. Lu Ming menukik ke bawah dan terbang di sepanjang tanah. Pihak lain mengikutinya dan mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Bocah, mati saja. Salah satu mata anggota ras dewa jahat bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat ia menembakkan cahaya yang merusak ke arah Lu Ming. Itu berbahaya. Lu Ming terkejut. Cahaya penghancur ini terlalu mengerikan. Jika terkena, dia akan mati. Saat Lu Ming menyerbu ke depan, dia berbalik dan menarik busur. Sebuah anak panah melesat ke arah sinar cahaya penghancur, tetapi hancur olehnya. Sinar cahaya penghancur itu tidak berhenti dan terus melesat ke arah Lu Ming. Jangan bilang aku harus menggunakan pedang kaisar surgawi. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Lu Ming tidak ingin menggunakan energi tubuh Tirk surgawi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kali ini, jumlah energi yang tersimpan dalam tubuh kaisar langit tidak banyak, hanya sedikit lebih dari 10%. Setelah digunakan, energi di dalamnya akan mudah habis. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya menjadi terang, dan cangkang kura-kura mengembun menghalangi sinar cahaya. Berdebar, sinar cahaya yang merusak itu mengenai tempurung kura-kura dan menimbulkan suara ledakan yang dahsyat. Tempurung kura-kura itu tidak hancur dan telah menghalangi sinar cahaya yang merusak itu. Kita sudah sampai di formasi. Lu Ming sangat gembira. Pada saat ini, sosok Dandan muncul di langit. Tubuhnya dipenuhi dengan rune yang tak berujung, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Membunuh. Dia berteriak pelan. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan di udara. Kemudian, rune tersebut mengembun menjadi binatang suci. Ada naga sejati, burung phoenix, kilin, dan ROC besar. Binatang-binatang suci ini mengepung keempat anggota ras dewa jahat. Tidak bagus, kita terjebak. Cepat maju. Salah satu anggota ras dewa jahat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dandan mencibir. Mengaum. Naga asli itu meraung sambil memutar tubuhnya dan menerkam ke arah salah satu anggota ras dewa jahat. Pada saat yang sama, Phoenix mengeluarkan teriakan panjang, ROC mengembangkan sayapnya, dan kilin melangkah ke langit.
Semua binatang dewa menerkam ke arah keempat anggota ras dewa jahat. Keempat anggota ras dewa jahat mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan dampaknya. Aura itu membuat Lu Ming gemetar. Dia sangat kuat. Dia setidaknya seorang kaisar sejati bintang 5, atau bahkan kaisar sejati bintang 6. Lu Ming diam-diam mendecak lidahnya. Saat itu, di tempat suci bulan kuno, Lu Ming telah membasmi klan Golden Crow, keluarga Wan, klan angin, dan banyak lainnya. Pada saat itu, ia telah mengendalikan tubuh fisik langit dan bumi dan merasakan kekuatan kaisar sejati tingkat lanjut itu. Misalnya, kepala klan Golden Crow, kepala klan Wan, kepala istana Phoenix, dan sebagainya. Kekuatan para penguasa ini hanya biasa-biasa saja. Namun, 4 kekuatan besar dari suku dewa jahat sama sekali tidak sebanding dengan berbagai binatang suci. Itu adalah pertempuran sepihak yang lengkap. Aduh, lengan dewa jahat dirobek oleh naga asli, dan darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, dada anggota ras dewa jahat lainnya ditusuk oleh cakar tajam Phoenix. Saat berikutnya, ROC besar terbang, dan sayapnya seperti bilah saat memenggal kepala anggota ras dewa jahat. Pertarungan itu hanya berlangsung satu sisi, dan tidak butuh waktu lama bagi keempat makhluk kuat suku dewa jahat untuk terbunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Dandan berkata bahwa susunan besarnya dapat membunuh kaisar sejati tingkat puncak. Itu memang benar. 1 kaisar sejati bintang 6 dan 3 kaisar sejati bintang 5. Haha, panen kali ini lumayan. Saya rasa lebih dari separuh ahli puncak dari pihak lain sudah datang. Dandan tertawa. Ada lebih dari 100 orang di sisi lain, tetapi tidak banyak kaisar sejati tingkat tinggi. Hanya ada 6 atau 7 dari mereka, dan 4 dari mereka terbunuh dalam sekejap. Lagi pula, tidak mudah bagi seorang kaisar sejati tingkat tinggi untuk datang ke sini. Itu sangat berbahaya. Asal dia dapat menyingkirkan kaisar sejati tingkat tinggi milik lawan, dia tidak perlu takut lagi pada mereka. Ayo kita berkemas dan bersembunyi. Pihak lain kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki ketika mereka melihat orang-orang ini belum kembali. Lu Ming menyarankan. Dandan mengangguk dan membersihkan mayat-mayat suku dewa jahat. Mereka berdua kemudian melesat ke lembah gunung yang tidak jauh dari sana. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan menyerap energinya untuk memulihkan kekuatan sucinya. Dia telah menarik busur dan menembakkan 7 hingga 8 anak panah, yang menghabiskan banyak kekuatan seinnya. Tidak lama kemudian, kekuatan suci Lu Ming dipulihkan ke puncaknya. Namun, tidak ada satupun suku dewa jahat yang datang. Mereka berdua bingung. Secara logika, ras dewa jahat pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki jika kaisar sejati yang kuat belum kembali. Namun, tidak ada satupun dari ras dewa jahat yang datang. Aneh sekali. Mungkinkah mereka sudah menerobos gerbang istana dan memasuki istana? Lu Ming, ayo kita pergi dan melihatnya, kata Dandan. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua terbang menuju istana. Akan tetapi, tidak lama setelah dia terbang, dia mendengar teriakan pertempuran yang hebat. Di pintu masuk istana terjadi pertempuran sengit. Itu mereka. Dari jauh, Lu Ming dan Dandan dapat melihat bahwa orang-orang yang menyerang suku dewa jahat adalah Lan Yun, Yan Xi, dan penduduk alam surga lainnya. Ada lebih banyak orang dari alam surga, lebih dari 200 orang. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka berkumpul di lembah, ada lebih banyak ahli. Bahkan ada beberapa kaisar sejati tingkat tinggi, yang sepenuhnya menekan suku dewa jahat. Sialan, orang-orang ini benar-benar memanfaatkan kita. Dandan menggertakkan giginya. Mereka telah membunuh 4 kaisar sejati tingkat tinggi musuh, tetapi orang-orang ini telah memanfaatkan mereka. Hal ini membuat Dandan sangat tidak senang. Jika mereka tidak membunuh keempat kaisar sejati tingkat tinggi, orang-orang dari alam surga mungkin tidak akan sebanding dengan ras dewa jahat. Namun sekarang, dia telah sepenuhnya menekan lawannya. Anggota suku dewa jahat dibunuh satu demi satu. Orang-orang dari suku dewa jahat meraung marah, tetapi itu tidak berguna. Beberapa kaisar sejati tingkat tinggi juga dibunuh oleh para ahli alam surga. Lebih dari 100 anggota ras dewa jahat semuanya terbunuh. Kemudian para ahli dari alam surga mulai membombardir gerbang istana. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang istana terus meledak, dan cahaya yang menyelimutinya berkedip-kedip. Jauh lebih redup dari sebelumnya,
dan tampaknya akan segera hancur. Ayo kita ke sana dengan menyamar. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dandan mengangguk, matanya berkilat dingin. Mereka tidak ingin membiarkan orang lain memanfaatkan mereka, terutama saat Lan Yun dan Yan Xi ada di antara mereka. Keduanya mengubah penampilan mereka secara drastis. Mereka mengganti pakaian mereka dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Lalu mereka berdua terbang menuju kastil. Siapa ini? Seseorang memperhatikan mereka dan memandang mereka. Itu orang-orang kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Dandan segera memanggil. Melihat bahwa mereka bukan dari ras dewa jahat, semua orang merasa lega. Kalau bukan suku dewa jahat, tentu saja itu adalah orang-orang dari alam surga. Tatapan Lan Yun juga mengarah ke Lu Ming dan Dandan. Saya pikir itu Lu Ming dan dua orang lainnya. Ternyata bukan mereka. Sayang sekali. Kalau tidak, kali ini aku pasti sudah melumpuhkan mereka. Lan Yun bergumam. Kali ini, keluarga Lan telah mengirim ahli lainnya. Dengan kaisar sejati tingkat lanjut, dia penuh percaya diri. Selama dia bertemu Lu Ming dan Dandan, dia pasti akan membuat mereka menyesal. Saat dia membayangkan akan dihajar habis-habisan oleh Dandan, kebencian Lan Yun pun menjadi menggila. Lan Yun tidak menghindarinya dan Lu Ming serta Dandan mendengarnya dengan jelas. Bergerak, Dandan menggertakkan giginya dan memutar matanya. Lu Ming tahu bahwa Dandan pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk dan sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi Lan Yun. Ledakan, ledakan. Pada saat itu, gerbang istana terus bergetar dan mengeluarkan suara keras. Itu akan hancur berkeping-keping. Ayo berusaha lebih keras. Banyak orang berteriak dan menyerang dengan usaha yang lebih besar. Sampah alam surga, mati saja. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Sinar cahaya ungu melesat melintasi langit dan menyerbu. Mereka adalah orang-orang dari suku dewa jahat. Selain itu, jumlah mereka sangat mengejutkan. Jumlah mereka lebih dari 100. Mereka semua ahli, dan tubuh mereka ditutupi sisik ungu. Sebelumnya, Lu Ming telah belajar dari Dandan. Suku dewa jahat juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Suku dewa jahat bersisik hitam adalah suku dewa jahat yang paling biasa. Status mereka juga yang terendah, dan kekuatan tempur mereka juga relatif lemah. Adapun ras dewa jahat sisik ungu, mereka adalah bangsawan ras dewa jahat, dan kekuatan mereka jauh di atas ras dewa jahat sisik hitam saat mereka berada di level yang sama. Di atas ras dewa jahat bersisik ungu, ada ras dewa jahat yang lebih mulia, seperti ras kerajaan dari ras dewa jahat. Kecakapan tempur mereka bahkan lebih kuat, dan mereka hampir tak terkalahkan dalam pertempuran tingkat yang sama. Namun, mereka sangat langka. Ekspresi orang-orang dari alam surga berubah. Cepat, buka pintunya. Seseorang meraung. Hampir semua orang menyerang, dan sinar cahaya terang membombardir gerbang kastil. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, cahaya gerbang kastil hancur, dan gerbangnya terbuka. Serang. Orang-orang di alam surga bergegas memasuki gerbang satu demi satu. Membunuh. Di belakang mereka, suku dewa jahat juga telah tiba. Mereka mengikuti dari dekat para pembudidaya tubuh alam surga dan bergegas melewati gerbang. Lu Ming dan Dandan mengikuti kerumunan dan bergegas masuk ke pintu. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka tidak berada di dalam istana seperti yang mereka bayangkan, melainkan sebuah bukit luas yang tidak terlihat ujungnya. Rasanya seperti dunia kecil. Di balik kastil, ada dunia kecil. Membunuh. Di belakang mereka, suku dewa jahat telah tiba, dan kedua kelompok orang itu terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming dan Dandan berbaur dengan kerumunan dan melakukan gerakan simbolis untuk bertarung dengan dua anggota ras dewa jahat. Lu Ming bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia bersembunyi di balik Dandan karena jika dia bergerak, banyak hukum akan terungkap. Ratusan orang dari kedua belah pihak saling membunuh. Sungguh tragis. Para ahli terbunuh dari waktu ke waktu dan gugur di daerah ini selamanya. Lu Ming menemukan bahwa ada ahli di samping Lan Yun dan Yan Xi. Mereka sangat kuat dan merupakan kaisar sejati tingkat lanjut. Jelas, keluarga Lan dan keluarga Yan sama-sama merupakan kekuatan yang menakutkan di alam surga. Mereka bahkan telah mengirim seorang kaisar Void tingkat tinggi. Perlu diketahui bahwa sangat berbahaya bagi kaisar Void tingkat tinggi untuk memasuki tempat ini.
Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. Jika mereka dikirim ke sana, mereka harus siap mati. Jika mereka tidak kuat atau memiliki fondasi yang dalam, mereka tidak akan berani melakukannya. Berdengung, berdengung. Tepat saat kedua belah pihak sedang bertarung, sosok-sosok berwarna merah darah melesat mendekat dengan kecepatan yang amat tinggi. Itu, mata Lu Ming menyipit. Ia melihat sosok-sosok berwarna merah darah itu berwujud manusia dan binatang. Setelah mereka menyerbu, mereka segera menerkam alam surga dan suku dewa jahat. Mengaum, gelombang besar berwarna darah juga menerkam ke arah Lu Ming. Dandan muncul dan menendang serigala raksasa berwarna merah darah itu. Itu boneka, kata Dandan. Pada saat yang sama, Lu Ming dapat melihat bahwa itu adalah boneka. Itu adalah boneka aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan bahkan berbau darah. Terlebih lagi, mereka tidak takut mati dan terus menerkam orang-orang dari kedua belah pihak. Para ahli dari alam surga dan suku dewa jahat hanya bisa berhenti bertarung dan fokus menghadapi boneka darah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu, boneka Crimson dihancurkan. Tidak lama kemudian, sebagian besar boneka berwarna darah yang menyerbu akhirnya terbunuh. Namun, ada juga puluhan mayat yang tertinggal dari alam surga dan suku dewa jahat. Kedua kubu berkumpul di sudut, saling mengamati dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia tidak bergerak. Kemungkinan besar ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Mungkin saja akan ada peluang besar. Kedua belah pihak memiliki pemikiran yang sama. Dia pertama-tama akan mencari harta karun dan memperoleh peluang, lalu membunuh pihak lain. Ayo pergi. Yang pertama bergerak adalah suku dewa jahat. Mereka bergegas maju ke arah kiri dan menghilang ke dalam perbukitan. Kemudian, orang-orang dari alam surga juga bergerak. Mereka bergegas maju di sepanjang sisi kanan. Lu Ming dan Dandan mengikuti di tengah kerumunan. Mengaum, mengaum, raungan terdengar dari waktu ke waktu. Ada beberapa boneka darah yang bergerak di antara bukit-bukit ini. Begitu mereka melihat makhluk hidup, mereka akan menerkamnya, tetapi mereka dikalahkan satu per satu. Setelah bergerak maju beberapa jauh, dia tetap tidak menemukan apapun. Mari kita berpisah. Dengan begitu, peluang kita untuk mendapatkan kesempatan akan lebih besar. Lan Yun adalah orang pertama yang berbicara. Yang lain mengangguk tanda setuju. Kemudian, orang-orang di alam surga terbagi menjadi beberapa kelompok dan bergerak maju ke arah yang berbeda. Lan Yun dan Yan Xi memimpin para ahli dari keluarga Lan dan Yan dan menuju ke satu arah. Kedua keluarga mereka telah mengirim ahli mereka. Ada kaisar sejati tingkat tinggi dan rendah. Mereka sangat percaya diri dan tidak ingin pergi bersama yang lain. Ayo kita ikuti mereka, Dandan berkata dengan suara rendah. Lu Ming dan Dandan diam-diam mengikuti Lan Yun. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di belakang Yan Xi dan yang lainnya. Dunia di balik kastil tampak seperti dunia kecil. Gerbang kastil adalah pintu masuknya. Di dalam juga sangat sunyi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ada juga beberapa boneka Crimson yang tersebar di sekitar. Lan Yun dan Yan Xi membawa anggota keluarga mereka dan berkumpul bersama. Jumlah mereka sekitar 20 orang, dan ada banyak ahli. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh banyak boneka Crimson. Pada saat yang sama, dia juga melihat beberapa kerangka. Namun, semuanya milik ras dewa jahat, dan tidak ada harta karun yang tertinggal. Orang-orang ini masih ingin berurusan dengan kita. Tidak bisa dimaafkan, mereka berani mengejar rencanaku. Di belakangnya, dia menggertakkan giginya, matanya memancarkan cahaya dingin. Lu Ming menyentuh hidungnya. Ia berpikir, mereka telah diganggu begitu parah olehmu. Tidak heran mereka ingin membalas dendam. Namun, Lu Ming juga memikirkan cara untuk menyingkirkan Lan Yun dan yang lainnya tanpa diketahui siapapun. Dia tahu bahwa Dandan sedang memikirkan sebuah rencana dan segera bertanya, apa idemu? Ayo kita pancing ras dewa jahat itu dan biarkan mereka bertarung satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Dandan menyarankan. Orang-orang hebat berpikir sama. Ayo, katanya. Lu Ming tersenyum. Kemudian, kedua pahlawan itu menyelinap ke arah suku dewa jahat. Keduanya benar-benar menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati menghindari boneka darah. Tidak lama kemudian,
mereka melihat sekelompok anggota suku Dewa Jahat, bajingan dari ras Dewa Jahat, mati. Dandan mengeluarkan raungan keras dan menyerbu. Bahkan dari kejauhan, dia menepukkan tangannya berulang kali, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi beberapa cahaya pedang yang menebas ke arah ras Dewa Jahat. Puff, puff. Dua kaisar hampa tingkat tinggi dan satu kaisar sejati bintang satu tewas seketika. Dari kejauhan, Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan dua anak panah secara berurutan, menewaskan dua raja kehampaan suku Dewa Jahat. Sampah alam surga, bunuh. Suku Dewa Jahat menjadi murka. Terjadi pertumpahan darah antara kedua ras dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Sekarang, Lu Ming dan Dandan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk membunuh orang-orang mereka. Mereka hanya mencari kematian. Seketika itu juga kawanan anggota suku Dewa Jahat menyerbu ke arah Dandan dan Lu Ming. Berlari, Dandan berteriak keras, berbalik, dan berlari. 6 sayap dewa muncul di belakangnya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Adapun Lu Ming, dia telah menyingkirkan busur bintang jatuh dan membentangkan sayap ilahi 6 bulunya. Dia terbang cepat ke arah Lan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, dia melihat Lan Yun dan yang lainnya. Lan Yun, cepat datang dan bantu kami. Ayo kita bunuh bajingan ras Dewa Jahat itu bersama-sama. Lu Ming dan Dandan berteriak dan bergegas menuju Lan Yun dan yang lainnya. Lan Yun dan yang lainnya sedang menyelidiki dengan hati-hati ketika mereka tiba-tiba mendengar beberapa teriakan. Melihat ke arah sumber suara, Lan Yun langsung ingin mengumpat. Dia melihat Lu Ming dan Dandan berteriak dan bergegas mendekat. Di belakang mereka, ada sekelompok anggota suku Dewa Jahat. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Kalian, cepatlah tersesat. Lan Yun berteriak. Tentu saja, dia tidak mengenali Lu Ming dan rekannya karena mereka telah menyamar. Lu Ming dan Dandan tampaknya tidak mendengar kata-kata Lan Yun. Mereka terus berteriak dan bergegas menuju Lan Yun dan yang lainnya. Ketika dia menyerbu ke dalam kelompok Lan Yun, Dandan berteriak, bunuh bajingan ras Dewa Jahat itu. Kalianlah yang akan mati. Para anggota suku Dewa Jahat meraung marah dan mulai menyerang. Menurut pendapat mereka, orang-orang di alam surga semuanya berada dalam satu kelompok. Seketika dua raja ilusi klan Lan dibunuh oleh suku Dewa Jahat. Keluarga Lan dan keluarga Yan tidak punya pilihan selain melawan dan melawan ras Dewa Jahat. Namun, keluarga Lan dan keluarga Yan memang telah mengirim banyak ahli. Masing-masing memiliki satu kaisar sejati tingkat lanjut dan semuanya adalah kaisar sejati bintang 6. Di pihak suku Dewa Jahat, hanya ada satu kaisar sejati bintang 6 dan 2 kaisar sejati bintang 5 lainnya. Mereka ditekan oleh mereka dalam sekejap. Pertempuran antara kedua belah pihak luar biasa brutal, dan banyak orang terbunuh. Lu Ming dan Dandan melesat di tengah kerumunan dengan kecepatan yang mencengangkan, menghindari serangan. Pada akhirnya, kekuatan utama klan Yan dan klan Lan bahkan lebih kuat. Seorang kaisar sejati bintang 6 telah membunuh 2 kaisar sejati bintang 5 dari suku Dewa Jahat. Kemudian, ia bergabung dengan kaisar sejati bintang 6 lainnya untuk membunuh kaisar sejati bintang 6 dari suku Dewa Jahat. Pada akhirnya, kaisar sejati bintang 6 dari suku Dewa Jahat terbunuh meskipun ia terluka parah. Begitu kaisar sejati bintang 6 meninggal, dia tidak mampu lagi melawan dan berpencar. Para ahli dari keluarga Lan dan keluarga Yan mengejarnya dan membunuhnya. Dalam pertempuran ini, mereka telah membunuh semua anggota suku Dewa Jahat. Namun, keluarga Lan dan Yan juga menderita kerugian besar. Lebih dari 10 orang tewas dalam pertempuran, dan beberapa dari mereka terluka parah. Bahkan kaisar sejati bintang 6 pun terluka parah dan telah diserang balik oleh suku Dewa Jahat sebelum kematiannya. Wajah Lan Yun dan Yan Xi begitu gelap hingga mereka hampir jatuh. Mereka menatap Lu Ming dan Dandan dengan niat membunuh di mata mereka. Itu semua salah Lu Ming dan Dandan. Jika mereka berdua tidak membawa ras Dewa Jahat, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Pada saat ini, sosok-sosok melintas tidak jauh dari sana, dan orang-orang dari alam surga lainnya bergegas mendekat. Mereka jelas mendengar suara pertempuran dan bergegas mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kami akan berada dalam bahaya. Kita, orang-orang di alam surga, harus saling membantu.
Sebelum Lan Yun dan yang lainnya sempat berbicara, Dandan sudah berbicara. Dengan satu kalimat, dia menyatukan mereka, membuat Lan Yun dan yang lainnya sulit untuk marah. Lan Yun dan Yanxi merasakan sesak di dada mereka dan hampir muntah darah. Dandan adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikat mereka semua ke alam surga. Ada aturan di kota dua dunia bahwa di medan perang, makhluk-makhluk di alam surga tidak diperbolehkan saling membunuh. Mereka harus bertarung melawan musuh bersama-sama. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan Lu Ming dan Dandan. Terlebih lagi, ada orang lain yang datang. Kalian berdua, menjauhlah dari kami. Lan Yun menggertakkan giginya saat berbicara. Dia kemudian memerintahkan orang-orang untuk menyimpan gelang penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang-orang ras dewa jahat dan meninggalkan tempat ini. Sayang sekali, sayang sekali. Dandan menghela nafas. Sayang sekali orang-orang dari suku dewa jahat tidak dapat membunuh Lan Yun dan yang lainnya. Lu Ming juga merasa kasihan. Mengapa kita tidak mencoba lagi? Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Kamu sudah berubah menjadi jahat, nak. Tapi aku suka, hehehe. Dandan memiliki senyum nakal di wajahnya. Seketika, mereka berdua diam-diam mengikuti di belakang Lan Yun dan yang lainnya. Kali ini, Lan Yun dan yang lainnya jauh lebih berhati-hati. Mereka melihat sekeliling, tetapi teknik Lu Ming dan rekannya untuk menyembunyikan aura mereka terlalu cemerlang. Mereka sama sekali tidak menyadarinya. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, mereka berdua bergegas menuju suku dewa jahat. Tak lama kemudian, mereka berdua pun menyerbu ke arah kelompok Lan Yun sambil berteriak-teriak. Nes, kalian lagi. Sial. Begitu Lan Yun melihat Lu Ming dan yang lainnya, dia langsung mengumpat karena dia sungguh sangat marah. Setelah itu, Lan Yun dan yang lainnya juga berbalik dan berlari. Kali ini, mereka bukan lagi orang bodoh. Sarang, dia benar-benar kabur. Tolong! Dandan berteriak, dan mengejar Lan Yun dan yang lainnya bersama Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Kalian tersesat. Lan Yun meraung pada mereka berdua. Kami semua dari alam surga, tapi kalian baru saja melihat kami mati. Lu Ming meraung. Jangan menyeret kami bersamamu jika kau ingin mati. Lan Yun berteriak. Membantu. Dandan dan Lu Ming mengejar Lan Yun dan yang lainnya tanpa henti, diikuti oleh gelombang anggota suku dewa jahat. Semua mata mereka merah, dan mereka berharap dapat mencabik-cabik Dandan, Lu Ming, dan yang lainnya. Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya berlari liar di depan sementara Lu Ming dan Dandan mengejar mereka. Di belakang mereka ada sederetan pembangkit tenaga listrik suku dewa jahat. Ketiga kelompok orang itu semuanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah melintasi hutan yang luas. Keributan di sini akhirnya menarik perhatian orang lain, dan sekelompok orang terbang mendekat. Itu adalah orang-orang lain dari alam surga. Ketika mereka melihat ras dewa jahat, mereka mulai menyerbu. Ketika ras dewa jahat melihat bahwa para ahli alam surga telah bertambah banyak, mereka tidak berani mengejar lagi. Mereka berbalik dan berlari. Sayang sekali. Dandan mendesah tanpa henti. Sungguh disayangkan bahwa mereka tidak menyebabkan kerugian bagi Lan Yun dan yang lainnya kali ini. Kalian mencari kematian. Pada saat ini, Lan Yun sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memimpin anak buahnya dan menyerang Lu Ming dan Dandan. Apa yang kau inginkan? Kau ingin menyerang orang-orangmu sendiri di medan perang. Dandan langsung berteriak. Anda telah membawa orang-orang suku dewa jahat untuk menyerang kami berkali-kali. Saya curiga Anda melakukan ini dengan sengaja. Anda mencoba menjebak kami. Lan Yun berkata dengan dingin. Omong kosong. Ayah di sini punya dendam dengan ras dewa jahat. Ketika aku melihat ras dewa jahat, aku tidak ingin melepaskan mereka. Itulah sebabnya aku pergi untuk membunuh mereka. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, jadi kami hanya bisa lari. Tidak kusangka kami akan bertemu kalian dua kali. Ini menunjukkan bahwa kami sudah ditakdirkan. Dandan mulai berbohong dan berbicara omong kosong. Namun pihak lain tidak dapat membantah alasan ini. Apakah salah membunuh ras dewa jahat? Apakah salah jika melarikan diri saat tidak bisa menang? Kebetulan saja ia berlari ke sisi Lan Yun, jadi mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Kamu, Lan Yun,
Yanxi dan yang lainnya terdiam dan terdiam. Mereka begitu marah hingga hampir muntah darah. Mata mereka terbelalak dan bulat. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming dan Dandan. Namun, sekarang karena ada orang lain dari alam surga, tidak pantas bagi mereka untuk melakukannya. Ayo pergi. Pada akhirnya, Lan Yun dan yang lainnya tidak berdaya dan hanya bisa membawa orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini. Sepertinya trik ini tidak akan berhasil. Orang-orang ini telah belajar dari kesalahan mereka. Setelah bergumam sendiri, mereka berdua bergerak maju dan mulai mencari di area itu. Lihat, ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ke depan. Di sana, samar-samar ia bisa melihat cahaya merah menyala. Cahaya itu luar biasa terang dan mewarnai half the sky menjadi merah, seperti darah segar. Wuss! Jelas, yang lain juga menyadari kelainan itu dan terbang ke arah itu. Lampu merah ada di mana-mana. Ada harta karun. Ayo pergi. Mata Dandan membara, dan mereka berdua juga terbang menuju area itu. Dari arah lain, terlihat pula garis-garis cahaya pelangi yang terbang di atasnya. Ini adalah arah yang dicari oleh para ahli dari alam surga. Oleh karena itu, tidak ada ahli dari suku Dewa Jahat yang bergegas ke sana. Di depan mereka, ada sebuah gunung yang besar dan megah. Di salah satu sisi gunung, ada tebing yang tingginya ribuan meter. Cahaya merah memancar dari dasar tebing. Semua orang terbang ke dasar tebing dan menemukan sebuah kolam di sana. Kolam itu tidak berisi air, melainkan cairan berwarna merah terang, seperti darah segar. Di dalam kolam, ada sesosok tubuh yang duduk bersila, berlumuran cairan merah terang, tetapi wujudnya masih dapat dilihat. Seorang wanita cantik, Mulan. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Mulan di sini. Mulan entah sedang berkultivasi atau menerima semacam warisan. Sebuah pagoda kecil berwarna merah darah tergantung di atas kepalanya, memancarkan tekanan yang sangat besar. Pagoda itu tinggi dan perkasa, seperti kekuatan surga. Tanpa diragukan lagi, pagoda kecil ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Harta karun? Ini pasti harta karun. Mata banyak orang terbakar karena keserakahan. Begitu pula dengan Dandan. Ia hampir meneteskan air liur saat menatap menara kecil itu. Inilah harta karun dari suatu kehidupan yang dahsyat. Dandan bergumam, matanya berbinar. Dia adalah temanku. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Dandan, menyebabkan wajahnya jatuh. Namun, pada saat ini, Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Harta karun ini milikku. Ini milikku. Satu demi satu sosok bergegas menuju Mulan, mencoba meraih menara berwarna merah darah di atas kepalanya. Brengsek! Lu Ming berteriak dengan marah. Dia ingin menyelamatkannya tetapi sudah terlambat. Asyik! Tiba-tiba terdengar suara pedang. Di tebing di belakang kolam darah, ada sebuah gua. Suara pedang terdengar dari gua. Kemudian, cahaya pedang terbang keluar dari gua dengan kecepatan yang luar biasa, seperti sinar cahaya. Puff! Puff! Beberapa dari mereka yang berkultivasi rendah langsung terpotong dua oleh cahaya pedang dan mati di tempat. Yang lainnya juga terhalang oleh cahaya pedang. Asyik! Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di samping Mulan dengan pedang panjang sebening kristal melayang di atas kepalanya. Jian Feiliu. Lu Ming sekali lagi tercengang. Orang yang muncul di samping Mulan adalah seorang pemuda dengan alis yang menawan dan mata yang heroik. Dia sangat tampan. Dia adalah Jian Feiliu, yang sudah lama tidak dilihat Lu Ming. Dulu ketika Lu Ming mengembara di Nine Dragons, Jian Feiliu terluka parah oleh keluarga Wang dan para jenius keluarga lainnya. Kultivasinya pun lumpuh. Kemudian, ia memasuki kolam darah dan dibawa pergi oleh orang misterius di bawah kolam darah. Diduga bahwa ia adalah sisa jiwa seorang ahli. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia tidak menyangka Jian Feiliu masih hidup. Dia tidak hanya bisa berkultivasi, tetapi kultivasinya juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Orang-orang yang baru saja dia bunuh semuanya adalah penguasa bela diri. Harta karun lainnya. Dandan menatap pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dengan mata berbinar. Asyik. Pedang panjang itu bergetar sedikit dan memancarkan cahaya neon. Ki pedang yang mengerikan bersiul dan melesat ke langit. Ini jelas merupakan pedang yang tak tertandingi.
Berkat pedang inilah Jian Feiliu mampu menangkis begitu banyak petarung dengan satu pedang. Yang lainnya juga menatap pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dengan mata menyala-nyala. Bocah, siapa kau? Beraninya kau membunuh orang-orang kami. Orang-orang dari alam surga tidak bisa saling membunuh di medan perang. Berlututlah dan menyerahlah. Lan Yun berteriak. Saya bukan dari kota dua dunia. Jian Feiliu berkata dengan dingin, lagi pula, kalianlah yang ingin menyerangku tanpa penjelasan apapun. Tidakkah kalian melihat bahwa temanku saat ini sedang menerima warisan? Dia masih mencoba berdalih setelah membunuh seseorang. Bunuh dia. Lan Yun meraung. Matanya menyala-nyala saat dia terus memutar pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dan menara kecil di atas kepala Mulan. Ini jelas merupakan harta karun yang langka, harta karun yang ditinggalkan oleh sebuah pusat kekuatan kuno. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming meraung keras. Semua orang berhenti dan Lu Ming berlari keluar. Itu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Lan Yun melihat Lu Ming, niat membunuh terpancar di matanya. Sebelumnya, Lu Ming dan Dandan telah membawa suku dewa jahat ke tempat mereka dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Dia telah memikirkannya. Dandan, cepat siapkan formasi. Lu Ming pertama kali mengirim transmisi suara ke Dandan. Dandan mengangguk dan berjalan diam-diam. Setiap kali dia melangkah, rune yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke tanah. Tatapan mata Lu Ming menyapu ke arah Lan Yun dan yang lainnya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Jian Feiliu dan Mulan dan mencibir. Aku tahu bahwa mereka berdua adalah manusia. Mereka adalah orang-orang kita. Terlalu berlebihan bagimu untuk mencuri harta milik orang-orangmu sendiri.